Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Dewan Penguji. Hari ini, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia, sehingga pada hari ini, khususnya saya dan Bapak Ibu Dewan Penguji dapat melakukan ujian tesis dengan keadaan sehat. Terima kasih saya ucapkan untuk pembimbing saya, Bapak Profesor Marwan Asri, MBA PhD, yang dengan sabar dan telaten telah membimbing saya menyelesaikan tesis ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dewan Penguji hari ini. Perkenalkan, nama saya Eva Yuniarti Utami, nomor induk Universitas 447573, program studi Magister Manajemen. Judul tesis saya, Pengaruh Manajemen Model Kerja Terhadap Profitabilitas Perusahaan. Studi kasus pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bapak dan Ibu Dewan Penguji yang terhormat, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyajikan 5 hal pokok dalam sajian tesis saya. Yang pertama, alasan atau latar belakang mengapa saya mengambil topik penelitian ini. Yang kedua, landasan teori. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, hasil temuan dari penelitian yang telah saya lakukan. Yang kelima, penutup dalam bentuk simpulan dan saran. Grafik ini menunjukkan besaran produk domestik bruto menurut komponen pengeluaran tahun 2018 yang mencapai 14.837,36 triliun, di mana pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang utama PDB, yaitu sebesar 55,7% dari total PDB nasional. Alokasi terbesar dari PKRT adalah untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman setara dengan 21,82%. Grafik ini menunjukkan pertumbuhan pengeluaran makanan dan minuman rumah tangga terhadap total konsumsi dan PDB nasional pada triwulan 1 2015 hingga triwulan 1 2019, di mana konsumsi rumah tangga makanan dan minuman memimpin. Berdasarkan data tersebut, perusahaan makanan dan minuman memiliki peranan penting dan berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Volume penjualan yang tinggi sebanding lurus dengan profitabilitas yang diperoleh perusahaan makanan dan minuman. Salah satu cara untuk mengoptimalkan profitabilitas perusahaan adalah dengan manajemen modal kerja. Modal kerja merupakan ukuran likuiditas, efisiensi, dan kesehatan keuangan jangka pendek. Efisiensi modal kerja penting untuk diperhatikan agar perusahaan tidak mengalami insolvensi atau overliquid sehingga dapat mengoptimalkan profitabilitas perusahaan. Hal tersebut yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah manajemen modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan makanan dan minuman di Indonesia. Berikut merupakan pertanyaan penelitian. Berikut merupakan tujuan penelitian. Berikut merupakan manfaat penelitian. Berikut merupakan ruang lingkup penelitian. Berikut merupakan sistematika penulisan. Ada 8 landasan teori dalam tesis ini. Yang pertama, modal kerja. Menurut Kidman dan Suter, current asset biasa disebut dengan modal kerja, yaitu dana yang diinvestasikan dan diputar untuk berbagai bentuk pembiayaan dalam kegiatan bisnis sehari-hari. 3 hal yang membuat modal kerja penting. Yang pertama adalah modal kerja merupakan komponen utama yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Yang kedua, waktu manajer dihabiskan sebagian besar untuk mengelola modal kerja.
Yang ketiga, perusahaan makanan dan minuman memiliki porsi yang cukup besar terhadap current asset dari keseluruhan total aset perusahaan. Yang ketiga, periode piutang usaha. Yang keempat, periode persediaan. Yang kelima, periode hutang usaha. Yang keenam, profitabilitas. Yang ketujuh, return on asset. Yang kedelapan, teori keagenan. Menurut Johnson and McLean, hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara prinsipal dengan agen dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Pengambilan keputusan tentang besarnya jumlah penggunaan model kerja dapat menimbulkan konflik keagenan. Ini merupakan penelitian terdahulu. Ini juga merupakan penelitian terdahulu. Ada 3 hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama, periode piutang usaha berpengaruh negatif pada profitabilitas perusahaan. Yang kedua, periode persediaan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, periode hutang usaha berpengaruh positif pada profitabilitas perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2020. Desainnya merupakan penelitian korelasi. Jenis penelitian merupakan deskriptif kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah 61 perusahaan customer good dan diperoleh 12 sampel perusahaan makanan dan minuman. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder laporan keuangan perusahaan. Teknik pengambilan data menggunakan dokumentasi dan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan rekursi linear berganda dengan bantuan software statistika SPSS. Definisi operasi ada 2, variabel independen dan dependen. Variabel dependen, periode hutang usaha, persediaan, dan periode hutang usaha, sedangkan variabel dependennya merupakan return on asset. Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan pada tahun 2014 hingga 2018 secara lengkap dan dirilis kepada publik adalah 5 perusahaan. Perusahaan yang terdaftar di BWI kurang dari 5 tahun adalah 11 perusahaan. Perusahaan dengan return asset yang negatif 3 perusahaan, sehingga diperoleh jumlah perusahaan sebagai sampel yang terpilih adalah 12 perusahaan dan jumlah sampel penelitian sebanyak 60. Berikut ini adalah deskripsi variabel penelitian. Periode hutang usaha minimalnya 21 hari, maksimal 141 hari, rata-rata 50 hari, standar deviasi 22 hari. Periode persediaan minimal 34 hari, maksimal 193 hari, dengan rata-rata 75 hari, dan standar deviasi 32 hari. Periode hutang usaha minimal 8 hari, maksimal 140 hari, rata-rata 47 hari, standar deviasi 28 hari. Return on asset minimum 0,60%, maksimum 47,40%, rata-rata 10,97%, dan standar deviasi 10,36%. Pengujian asumsi klasik menggunakan 3 uji: uji normalitas data, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas data diperoleh hasil nilai P seluruh variabel lebih besar dari alfa, sehingga disimpulkan data berdistribusi normal. Uji multikolinearitas berdasarkan hasil diperoleh bahwa nilai tolerans dari variabel independen lebih dari 0,1 dan VIF-nya kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel. Uji heteroskedastisitas, keseluruhan titik tersebar, sehingga dapat disimpulkan pada analisis regresi tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis menggunakan F-test dan T-test. Hasil F-test, F hitung sebesar 7,442 dengan nilai P 0,000, disimpulkan bahwa variabel periode piutang usaha, periode persediaan, dan periode hutang usaha jika diuji secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Hasil uji T-test
Variabel periode piutang usaha dan periode hutang usaha jika diuji secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return on asset, sedangkan variabel periode persediaan berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap return on asset. Koefisien determinasi. Diperoleh hasil, variabel return on asset dapat dipengaruhi oleh variabel periode piutang usaha, periode persediaan, dan periode hutang usaha sebesar 28,5%. Hasil pengujian hipotesis ini adalah hipotesis pertama terdukung, hipotesis kedua tidak terdukung, dan hipotesis ketiga terdukung. Simpulan dari hasil penelitian ini adalah periode piutang usaha berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan, sehingga dapat disimpulkan perusahaan dapat menambah laba dengan mempercepat pengumpulan piutang usaha. Yang kedua, periode persediaan berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan, sehingga dapat disimpulkan perusahaan dapat meningkatkan sedikit laba dengan mempersingkat periode penyimpanan persediaan. Yang terakhir, periode hutang usaha berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan, sehingga dapat disimpulkan penundaan pembayaran hutang dapat meningkatkan laba. Saran, bagi penelitian selanjutnya, dengan hasil uji regresi diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 28,5%, menunjukkan bahwa 71,5% return on asset dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Peneliti berikutnya dapat menambahkan periode dan variabel bebas penelitian agar memperoleh model regresi yang lebih baik. Bagi manajemen perusahaan, manajer perusahaan dapat membuat program khusus untuk mempersingkat periode bayar piutang usaha, meningkatkan manajemen persediaan dengan menggunakan cara just in time, sehingga dapat memangkas biaya pemeliharaan, persediaan, penyimpanan, dan hutang kepada pemasok. Bagi investor, mengacu hasil penelitian, investor diharapkan dapat mempertimbangkan model kerja yang diinvestasikan perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya untuk memprediksi besaran jumlah arus kas bebas, karena keuntungan yang diperoleh investor dipengaruhi oleh jumlah arus kas bebas yang dimiliki oleh perusahaan. Demikian paparan yang telah saya lakukan. Selanjutnya, masukan dan saran sangat saya harapkan dari Bapak dan Ibu Dewan Penguji untuk penyempurnaan karya ilmiah saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.